Pada awal tahun 1941, persemakmuran Inggris mengalami kemenangan besar melalui Operasi Kompas dalam kampanye Gurun Barat di Titer, Afrika Utara. Melihat hancurnya Angkatan Darat ke-10 Italia, Inggris kemudian menggeser sebagian besar pasukan Korps ke-13 Gurun Barat yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Richard O'Connor menuju ke Yunani. Komando Timur Tengah Inggris lantas lebih terfokus terhadap pertempuran di Yunani dan memerintahkan sisa pasukannya di Gurun Barat untuk mengambil sikap bertahan. Setelah kepergian Korps ke-13, pasukan Inggris di Gurun Barat diambil alih oleh Markas Besar Cyrenaica dengan komandannya Letnan Jenderal Philip Ney. Tidak berapa lama, Komando Timur Tengah mulai memperkuat Cyrenaica dengan mendatangkan sejumlah pasukan. Salah satunya adalah pasukan Komando Lefort yang mulai diberangkatkan pada awal tahun itu juga. Di bawah Komando Kolonel Robert Leigh-Cook, 2000 tentara Lefort terdiri dari 3 pasukan komando, yaitu Komando nomor 7, Komando nomor 8 Pengawal, Komando nomor 11 Skotlandia, dan Seksi Volpot. Pasukan ini tiba di Alexandria, Mesir pada pertengahan Maret 1941 yang kemudian diperkuat oleh Komando nomor 50 dan Komando nomor 52. Komando nomor 3 juga merupakan bagian dari Lefort namun tidak ikut serta karena ditugaskan ke misi Norwegia. Untuk menghindari kecurigaan dari pasukan poros, Inggris menyamarkan pasukan Lefort sebagai pasukan reguler biasa. Komando nomor 7 sebagai Batalion A, Komando nomor 8 sebagai Batalion B, dan Komando nomor 11 sebagai Batalion C. Sementara itu, 2 komando yang baru saja bergabung dijadikan sebagai Batalion D. Dalam operasinya, 4 Batalion Lefort menjadi sebuah brigade yang berada di bawah Divisi Infanteri ke-6 Inggris, bagian dari Komando Timur Tengah. Namun uniknya, walau pasukan telah setingkat brigade, pangkat Leigh-Cook tetap di kolonel dan tidak ditingkatkan menjadi brigadir. Selain itu, pasukan komando juga kehilangan fungsi mereka karena dijadikan sebagai pasukan reguler, bahkan lebih mirip sebagai pasukan cadangan. Dan posisi markas mereka sangat jauh dari markas Cyrenaica. Di sisi lain, Jerman memulai operasi Sonnenblumen dengan mengirim Jenderal Letnan Erwin Rommel beserta embrio Korps Afrikanya untuk mendukung Italia yang dikalahkan habis-habisan dalam operasi Kompas. Perintah untuk Rommel adalah memperkuat pasukan Italia dan mengambil sikap defensif. Namun ternyata Rommel memiliki agenda sendiri dan memilih secepatnya untuk melakukan serangan. Atas persetujuan Komandan baru Italia, Jenderal Italo Garibaldi, Rommel memerintahkan divisi ringan ke-5 Korps Afrika yang diperkuat oleh 2 divisi Italia untuk maju dari Sirte menuju ke pinggiran El Agheila dan memulai serangan pada tanggal 24 Maret 1941. Serangan mendadak Korps Afrika tidak diantisipasi oleh pasukan persemakmuran dan membuat El Agheila dengan cepat dapat direbut. Setelah mendirikan markas di El Agheila, pasukan poros kemudian bergerak kembali merebut Marsa El Brega, Benghazi, Cyrenaica, Mesili hingga berhasil mencapai perbatasan Libya Mesir di Salum dan berhasil mengepung pasukan Australia di Tobruk pada tanggal 15 April 1941. Dalam serangan ini sempat terjadi ketegangan antara Jerman dengan Italia. Jenderal Garibaldi memerintahkan Rommel untuk berhenti di Marsa El Brega, namun Rommel mengabaikan perintah dan terus melaju hingga Salum. Melalui pesan radio, Rommel mengatakan, seseorang tidak dapat membiarkan peluang unik berlalu begitu saja hanya demi hal-hal sepele. Garibaldi yang sudah sangat kesal kemudian memilih mundur, meninggalkan sebagian kecil unitnya yang tetap maju bersama pasukan Jerman. Pada akhirnya Korps Afrika mengalami masalah, yaitu tidak adanya pasokan bahan bakar yang tersedia dan harus dikirim menggunakan kapal tanker dari Eropa. Rommel juga sempat meminta bala bantuan, namun OKW menolaknya karena sedang persiapan operasi Barbarossa.
Selain berhasil menyekat sisa pasukan markas Cyrenaica di Tobruk, dalam serangan ini Korps Afrika juga berhasil menangkap Letnan Jenderal Philip Nel dan Letnan Jenderal Richard O'Connor yang baru tiba dari Kairo. Juga turut ditangkap Mayor Jenderal Michael Gambier Perry, Komandan Lapis Baja kedua Inggris, Brigadir John Frederick Baika-Kombe, pendamping Jenderal O'Connor, dan Brigadir Edward William Drummond Pound, Komandan Brigade Motor ketiga India. Melihat kekalahan pasukan markas besar Cyrenaica dan hancurnya sebagian besar tank milik divisi lapis bajanya, Inggris kemudian mengaktifkan kembali Korps ke-13 sebagai markas besar Gurun Barat, termasuk mengubah misi Leifol yang telah terkonsentrasi di markas Alexandria. Batalion A atau Komando nomor 7 pimpinan Letnan Kolonel Colvin yang diperkuat oleh Resimen Tank Kerajaan atau RTR mendapat tugas pertama mereka untuk mendarat di Pantai Bardia pada malam tanggal 19 April. Dengan misi utama mengganggu jalur komunikasi musuh dan menghancurkan sebanyak mungkin pada instalasi lainnya. Bardia sendiri adalah bekas markas besar Korps 23 Italia, bagian dari Angkatan Darat ke-10 Italia yang telah dihancurkan. Dan menurut data intelijen masih terdapat peralatan komunikasi aktif beserta aktivitas pasukan bersenjata musuh. Namun bukan perkara mudah menuju Bardia karena di wilayah Salum yang hendak dilintasi pasukan komando terdapat pasukan lapis baja Jerman. Tanggal 19 April dengan diangkut menggunakan kapal kargo dan dikawal oleh satu kapal penjelajah anti pesawat beserta 3 kapal perusak, Batalion A yang terbagi menjadi 7 detasmen segera diberangkatkan menuju Pantai Bardia. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan laut, pasukan penyerang tiba di Laut Bardia tanpa terdeteksi oleh pasukan Jerman yang berada di Salum. Permasalahan timbul ketika kapal pendarat mulai diturunkan. Satu kapal pendarat tidak dapat diturunkan sama sekali dan beberapa perlengkapan juga mengalami kerusakan, sehingga menunda waktu serangan. Permasalahan kembali timbul ketika ALC pasukan penyerang mulai bergerak menuju pantai. Unit Valpot yang ditugaskan memberikan lampu pemandu di pantai tidak muncul karena kapal selam yang mengangkut mereka diidentifikasi sebagai musuh dan mendapat tembakan bertubi-tubi dari kapal sendiri. Akibat tidak adanya pemandu dari pantai, salah satu kelompok pasukan penyerang mengalami keterlambatan selama 15 menit dan beberapa kapal ALC mendarat di pantai yang salah. Namun mereka cukup beruntung karena pantai yang didarati tersebut tidak terdapat tentara musuh dan para penyerang secara bebas dapat masuk ke pedalaman. Dalam perkembangannya, beberapa detasmen berhasil melakukan penghancuran infrastruktur seperti yang diperintahkan. Namun ada pula detasmen yang sama sekali tidak menemukan target mereka dan bahkan tidak menemukan satupun tentara musuh. Ternyata terdapat kesalahan intelijen dan Bardia yang disatroni oleh pasukan komando dalam keadaan kosong tanpa adanya pasukan Italia maupun Jerman. Walaupun di Bardia tidak terdapat tentara musuh, namun pasukan komando sangat waspada dan saking waspadanya mereka mengira jika komando lain yang sedang mendekat adalah patroli Jerman. Akibatnya terjadi kontak senjata singkat yang menewaskan salah seorang perwira. Setelah menghancurkan beberapa instalasi penting sesuai perintah, 6 detasmen berhasil kembali ke kapal kargo. Namun satu detasmen yang berjumlah 70 orang justru salah kompas dan langsung menuju Tobruk atau sisi barat Bardia, padahal mereka berangkat dari sisi timur Bardia. Akibatnya 70 orang komando tersebut tertangkap oleh Jerman dan kemudian menjadi tawanan perang. Beberapa orang merasa begitu kesal karena pulang dari misi jumlah pasukan tidak utuh seperti saat berangkat. Bahkan saking kesalnya ada seorang tentara yang menulis di dek kapal, belum pernah sepanjang sejarah usaha manusia begitu sedikit yang diganggu oleh begitu banyak orang. Meskipun tidak ada keberhasilan yang nyata, namun serangan komando di Bardia bukanlah kegagalan total. Kemunculan pasukan komando memaksa Rommel untuk mengalihkan pasukan lapis bajanya yang berada di Salum guna meningkatkan penjagaan di area belakang.
Rommel juga tidak bisa berbuat banyak karena Jerman tetap tidak bisa memberikan bala bantuan. Pengepungan Tobruk juga tidak terlalu efektif karena Inggris masih bisa mengirim pasukan melalui laut. Akibatnya Korps Afrika benar-benar memilih untuk bertahan dan hanya menggoreng telur di atas panser mereka. Inggris mendapatkan pelajaran berharga dari serangan komando di Bardia. Mereka menjadi lebih teliti dalam melakukan penyelidikan terhadap keakuratan intelijen dan tidak menjadikan pasukan komando sebagai pasukan reguler atau bahkan sebagai pasukan cadangan. Sementara itu, kesalahan utama Komando Timur Tengah dalam serangan balasan Rommel adalah terlalu meremehkan Jerman, sehingga tidak mengantisipasi serangan dari Korps Afrika. Dan tentu saja tidak menggunakan pasukan komando untuk menutupi pasukan utama yang sedang mundur, sehingga sebagian besar pasukan berhasil dihancurkan dan diisolir di Tobruk. Setelah peristiwa serangan di Bardia, Leopold dikirim ke Yunani untuk terlibat dalam pertempuran retak, namun gagal mencapai dermaga karena cuaca buruk. Dan setelah terombang-ambing di lautan, pasukan ini berhasil mendarat di Teluk Suda yang kemudian ditugaskan untuk menutupi penarikan Inggris menuju Speyer. Di pihak poros, karena kurangnya kerjasama dengan Rommel, Italia terpaksa mengganti Italo Garibaldi dengan panglima baru. Garibaldi sendiri kemudian dipindahkan ke front timur untuk memimpin Angkatan Darat Italia dalam pertempuran Stalingrad. Sementara itu, 4 jenderal Inggris yang tertangkap baru berhasil dibebaskan sepenuhnya setelah Italia menyerah pada September 1943, atau beberapa bulan setelah Afrika Korps menyerah sepenuhnya.